Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Pfizer. Pfizer merupakan perusahaan bergerak pada bidang produk kimia. Didirikan pada tahun 1849 oleh Charles Pfizer dan Charles Earhart. Pfizer berkembang pesat saat terjadi perang sipil sehingga melakukan ekspansi ke Chicago pada tahun 1882. Karena kesuksesannya, Pfizer mulai melakukan diversifikasi usaha yang dibagi menjadi dua, yaitu produk farmasi dan produk konsumen yang meliputi antara lain produk kesehatan hewan, produk kesehatan manusia atau customer healthcare, lalu produk berbahan gula, produk cukur, dan produk akuarium. Nah, selanjutnya ada current situation. Di sini ada financial statement. Nah, ini adalah laporan keuangan dari Pfizer dari tahun ke tahun, mulai dari 1999 sampai 2001. Nah, karena di datanya hanya ada laporan pendapatan ini, maka bisa dilihat kenaikan profitnya itu seperti ini. Pada 1999 ke tahun 2000 naik sebesar 7,82%. Lalu dengan adanya inflasi sebesar 3,38%, maka keuntungannya menjadi 4,44%. Lalu pada tahun 2000 sampai 2001 naik sebesar 12,27%. Dengan adanya inflasi sebesar 2,83, maka keuntungannya dikoreksi menjadi 9,44%. Nah, lalu ada kenaikan profit di Jepang. Pada 1999 sampai tahun 2000 naik 20,1% dengan adanya inflasi sebesar min 0,70% atau bisa dikatakan deflasi sekitar 0,7%. Keuntungannya menjadi 20,8%. Sedangkan tahun 2000 ke 2001 naik 1,93% dengan adanya inflasi sebesar min 0,8 atau deflasi 0,8%, maka keuntungannya menjadi 2,73%. Nah, lalu ada kenaikan profit all other. Karena tidak diketahui dari bagian mana saja, maka tidak bisa dikoreksi dengan inflasi pada saat tahun itu karena negaranya tidak diketahui ya. Nah, pada tahun 1999 ke tahun 2000 naik sebesar 6,16%. Lalu pada 2000 ke 2001 naik 7,18%. Nah, kenaikan profit total pada 1999 ke 2000 naik 7,98%, sedangkan 2000 ke 2001 naik 9,89%. Baik, setelah itu kita masuk di situasi bisnis perusahaan Pfizer. Pada tahun 2001, perusahaan Pfizer mencapai puncak pangsa pasar farmasi global dengan mencapai angka 8,2%. Hugh McKinnell memberitahukan bahwa Pfizer ingin menjadi perusahaan yang paling bernilai di dunia untuk mematenkan pelanggan, kolega, investor, dan mitra bisnis. Pendapatan farmasi meningkat 13% pada tahun 2001, itu menjadi 2,6 miliar dolar, mencerminkan pertumbuhan pangsa pasar dalam produk-produk kepemilikan dan aliansi. Pendapatan 8,7 miliar dolar untuk kuartal 3 ketiga 2002 naik menjadi 12% dibandingkan kuartal yang sama pada 2001. Di sini ada 11 produk dari Pfizer. Yang pertama dari Pfizer, Norvasc, Neurotonin, Viagra, Zoloft, Celebrex, Bextra, Geodon, Aricept, Zyrtec, dan Diflucan, mewakili 82% dari pendapatan farmasi manusia Pfizer. Tumbuh gabungan 17%. Laba bersih kuartal ketiga 2002 yang dilaporkan untuk perusahaan secara keseluruhan menjadi 12% dibandingkan kuartal yang sama pada tahun 2001. Pada 15 Juli 2002 mengakuisisi Pharmacia dalam transaksi stock for stock atau pembelian saham bebas pajak senilai 60 miliar dolar. Selanjutnya kita masuk di Internal Factor Analysis Summary atau IFAS. Di sini IFAS pada perusahaan Pfizer ada 4 faktor internalnya. Yang pertama itu ada marketing, finance, research and development, dan yang terakhir 4 ada human resources.
Yang pertama pada marketing, yaitu faktor plus. Pfizer memperluas pangsa pasarnya melalui akuisisi dan perjanjian lisensi yang sering dilakukan sehingga pangsa pasarnya menjadi sangat besar, dan pada tahun 2001 Pfizer mempunyai pangsa pasar 8,2% secara global. Setelah itu faktor minusnya di sini untuk perusahaan Pfizer tidak ada. Yang kedua ada finance. Faktor plusnya, Pfizer mempunyai finansial yang kuat yang diperoleh dari penjualan produknya. Setelah itu faktor minusnya, Pfizer mempunyai dana yang besar tapi menggunakan dana yang sangat banyak untuk research dan development. Yang ketiga yaitu research and development. Di sini faktor plusnya yaitu research and development Pfizer bagus karena terbukti dengan produk-produk yang mereka ampuh dan laris di pasar. Di sini faktor plus atau faktor minus dari research and development Pfizer tidak ada. Dan yang keempat ada human resources. Faktor plusnya, Pfizer memiliki banyak tenaga terampil karena Pfizer menghabiskan dana yang banyak pada research and development, bukan hanya untuk meneliti obat, tapi juga untuk merekrut peneliti yang handal. Ditambah Pfizer sering melakukan akuisisi perusahaan lain sehingga tenaga handal mereka semakin banyak. Untuk faktor minus untuk dari perusahaan Pfizer di human resources tidak ada. Yang selanjutnya ini adalah tabel IFAS yang menampilkan seperti ini poin-poinnya, yaitu yang di strength keuangan di weight-nya 0,20, rating 5,0, rating score 1, komen kinerja keuangan yang sangat bagus. Yang kedua kemampuan mengakuisisi perusahaan. Nah, di sini weight-nya itu 0,05, ratingnya itu 5 dan rating skornya 0,25. Komen pengakuisisian yang baik namun ingin berfokus pada produk utama. Yang ketiga market leader. Nah, market leader ini weight-nya ada di 0,15 nilainya, sedangkan rating di 4 dan rating skornya 0,6, menduduki pasar global farmasi pada saat itu. Yang selanjutnya research and development atau yang kita bisa disebut R&D. Di sini weight-nya ada di 0,10 dengan rating 5 dan rating skornya 0,5. Terus untuk teknologi ada di 0,05 dan rating 3,5. Rating skornya adalah 0,175. Terus selanjutnya ada weakness, biaya investasi tinggi. Yang pertama, weight-nya di angka 0,10 dengan rating 4,0 dan rating skornya 0,4. Yang kedua, daya tawar terhadap pemerintah rendah di angka 0,15 dan rating 2,0. Dikarenakan peraturan pemerintah yang sangat ketat. Yang selanjutnya pengembangan suatu produk cukup lama. Nah, di sini di nilai weight-nya ada di 0,05 dan rating 2,0. Yang jadinya rating skornya 0,1. Yang selanjutnya kurang fokus dalam bidang usaha utama, yaitu dinilai 0,05 dan rating 3,0 dan hasilnya adalah 0,15. Dan yang terakhir brand image yang buruk, yaitu dinilai 0,10 dan dengan rating 3,5 dan hasil 0,35. Yang selanjutnya external factor analysis summary atau yang kita sebut EFAS. Nah, di sini ada
dua, yaitu societal environment dan task environment. Dari faktor plusnya, sosial kultural, adanya perang sipil di Amerika pada tahun 1861 sampai 1865 memberikan dampak yang baik untuk Pfizer karena mereka menjadi pemasok untuk tartarik asid, ion, iodin, kloroform, camphor bagi tentara Amerika. Sedangkan faktor minusnya di politik legal. Peraturan pemerintah dapat merugikan Pfizer, seperti pada tanggal 6 November 2002, Pengadilan Inggris menegakkan pembatasan pemerintah pada penyediaan obat anti-impotensi Viagra kepada pasien National Health Service. Nah, yang selanjutnya di task environment, faktor plusnya di government. Pfizer sebagai salah satu anggota aliansi bernama Amicor telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Florida untuk mengembangkan Practice Management System dan Chronic Disease Management Program. Di faktor minusnya ada customer. Pfizer pernah mengalami masalah dengan customer yang harus berujung di pengadilan karena pada Agustus tahun 2001 sebanyak 30 kepala keluarga menuntut Pfizer di pengadilan federal AS dikarenakan anak mereka mengalami meningitis bakteri akibat penggunaan antibiotik Trovan yang diproduksi oleh Pfizer. Nah, yang selanjutnya kompetitor. Perusahaan Pfizer juga pernah terlibat dalam litigasi hak paten pada tahun 2002 dengan produsen obat genetik untuk sejumlah farmasi tenda, termasuk Zoloft, Diflucan, Neurontin, Procardia XL, dan Celebrex. Nah, ini ada tabel eksternal, tabel EVAS. Yang pertama dari opportunity-nya dari aliansi dengan nilai 0,10, rating 0,5, rating skornya 0,5. Selanjutnya dari customer dengan weight 0,20, rating 5, 5,0, dan rating skornya 1,0. Yang ketiga, kemungkinan keberhasilan unit usaha yang mirip dengan keberhasilan unit usaha utama. Ini di angka 0,05 dan ratingnya 4,0 dengan hasil rating skornya 0,2. Selanjutnya, kemungkinan bekerja sama dengan pemerintah. Di weight-nya ada di nilai 0,15 dan rating 3,5 dan hasilnya 0,525. Nah, yang selanjutnya memperluas pasar global, yaitu di angka 0,05 dengan rating 5,0 dengan hasil rating skornya 0,25. Yang selanjutnya trade dari Pfizer. Yang pertama pemerintah, dari weight-nya 0,10 dengan rating 2,0, hasilnya 0,2. Selanjutnya kompetitor ada di 0,15 dengan rating 4,0 dengan hasil 0,6. Yang selanjutnya resiko kegagalan produk di angka 0,05 dan rating di 4,0 menghasilkan rating skor 0,2. Perbedaan aturan di berbagai negara. Ini weight-nya ada di 0,10 dan rating 3,0 menghasilkan 0,3. Selanjutnya plagiasi produk ada di 0,05 dan ratingnya 3,0 menghasilkan rating skor 0,15 seperti ada di tabel. Oke, selanjutnya kita masuk kepada SWOT analisis.
Ya, jadi ada IFAS dan EVAS. IFAS, strength. Yang pertama adalah keuangan. Dalam segi keuangan, Pfizer tidak pernah merugi dari tahun ke tahun. Selanjutnya kemampuan akuisisi. Pfizer memiliki kemampuan yang baik dalam akuisisi perusahaan karena dorong juga oleh finansial yang baik. Warner Lambert Pharmacia. Yang selanjutnya adalah market leader. Jadi perusahaan ini merupakan market leader di bidang farmasi dengan pangsa pasar sebesar 8,2% pada tahun 2001. Lalu R&D, Pfizer mempunyai research and development yang baik karena banyak produknya yang dinilai berhasil di pasar seperti Listerine, Norvax, dan Cyclex. Yang kelima selanjutnya adalah pekerja. Jadi para pekerja yang punya keahlian tinggi karena Pfizer berinvestasi besar di R&D, bukan hanya meneliti obat dan juga merekrut peneliti handal, ditambah mengakuisisi perusahaan lain juga akan menambah pekerja yang handal. Lalu selanjutnya ada weakness IFAS. Yang pertama adalah biaya investasi. Pfizer mengeluarkan biaya investasi yang tinggi terhadap R&D sekitar 4,87 miliar dolar pada tahun 2001 karena Pfizer merupakan perusahaan farmasi yang keamanan dan khasiat produknya harus terjamin. Selanjutnya ada daya tawar. Pfizer tidak memiliki daya tawar yang tinggi terhadap pemerintah karena produk yang dijualnya sangat diawasi. Nomor 3 ada durasi. Untuk mengeluarkan suatu produk, Pfizer memerlukan waktu yang lama karena melewati banyak standar, proses pengembangan, dan riset yang banyak untuk memastikan keamanan produknya. Yang keempat ada kurang fokus. Jadi Pfizer mempunyai unit usaha lain yang tidak sebidang dengan bisnis utamanya. Pfizer memutuskan untuk membubarkan 15 unit usaha terhitung dalam 10 tahun terakhir sampai pada tahun 2002. Yang kelima adalah citra. Pfizer mempunyai brand image yang kurang baik karena banyak tersandung kasus, di antaranya pada tahun 2002 mendapatkan lebih dari 2000 gugatan akibat obat Resulin, obat diabetes yang diproduksinya bersama Sankyo. Selanjutnya ada EVAS, dari threat. Yang pertama, kebijakan. Kebijakan pemerintah bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan usaha milik Pfizer. Pada 6 November 2002, pengadilan Inggris menegakkan pembatasan pemerintah pada penyediaan obat anti-impotensi, yaitu Viagra, pada pasien National Health Service. Yang selanjutnya ada kompetitor. Pfizer memiliki kompetitor yang dapat mengancam usahanya, di antaranya GlaxoSmithKline yang mempunyai pesaing terdekat yang merupakan pesaing terdekatnya dengan pangsa pasar 6,9%, sedangkan Pfizer mempunyai pangsa pasar 8,2%, lalu disusul oleh Merck & Co dengan pangsa pasar 5,4%. Selanjutnya adalah gagal produk. Walaupun Pfizer memiliki R&D yang baik, bukan tidak mungkin produk keluaran mereka bisa gagal. Contohnya pada Agustus tahun 2001, sebanyak 30 kepala keluarga menuntut Pfizer di pengadilan federal Amerika dikarenakan anak mereka yang mengalami meningitis bakteri akibat penggunaan antibiotik Trovan yang diproduksi Pfizer. Selanjutnya, multi-policy. Karena adanya perbedaan aturan di berbagai negara,
Pfizer tidak dapat leluasa memasarkan produknya. Seperti tahun 2002, pemerintah Inggris melakukan pembatasan terhadap obat anti-impotensi Viagra. Selanjutnya ada plagiasi produk. Karena Pfizer merupakan perusahaan global dan produknya diperjualbelikan di berbagai negara, maka akan sulit untuk mencegah plagiasi produk. Seperti pada tahun 2002, Pfizer terlibat dengan litigasi paten dengan produsen obat generik untuk obat Zoloft, Divulcan, dan Neurontin. Lalu selanjutnya kita beralih ke opportunity. Yang pertama adalah aliansi. Karena banyaknya penyakit baru yang terus bermunculan, Pfizer, IBM, dan Microsoft beraliansi menciptakan Amicor yang mengembangkan manajemen praktek dan program untuk penyakit kronis. Lalu yang kedua ada customer. Nah, jadi karena Pfizer merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, khususnya obat-obatan, maka peluang untuk mendapatkan customer akan selalu ada, yang merupakan opportunity juga bagi Pfizer ya. Selanjutnya adalah ketiga, karena Pfizer adalah perusahaan farmasi yang berhasil dan terbesar di dunia, maka unit usaha yang sebidang atau bidangnya sama kemungkinan akan berhasil. Yang keempat adalah kerjasama pemerintah. Pfizer melakukan kerjasama dengan Badan Kesehatan Negara Florida melalui Amicor untuk menciptakan manajemen praktek dan program untuk penyakit kronis. Yang terakhir adalah perluasan pasar. Semenjak Pfizer mengakuisisi Pharmacia, produknya sudah menjadi terkenal di Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan bahkan Amerika Latin. Selanjutnya IFAS strength. Dari strength di IFAS ini ada yang pertama ada keuangan dari Pfizer, lalu kemampuan mengakuisisi perusahaan, market leader, research and development, dan teknologi. Lalu weakness, Pfizer juga memiliki beberapa weakness, yaitu yang pertama biaya investasi yang tinggi, lalu daya tawar terhadap pemerintah rendah, lebih kepada peraturan pemerintahnya. Lalu pengembangan suatu produknya cukup lama karena dibutuhkan research yang cukup lama juga. Kurang fokusnya dalam usaha utama, jadi Pfizer beberapa kali mempunyai lini usaha yang berbeda-beda, bukan hanya farmasi. Lalu weakness terakhir ada brand image yang buruk. Lalu EVAS, opportunity. Jadi opportunity-nya ini juga ada beberapa. Yang pertama adalah aliansi, yang kedua ada customer, lalu kemungkinan berhasil unit usaha yang mirip dengan keberhasilan unit usaha yang utama. Jadi ini berkaitan dengan weakness tadi, yaitu kurang fokus dalam usaha utama. Lalu the opportunities yang terakhir ada memperluas pasar global. Untuk threats, Pfizer memiliki beberapa threats. Itu yang pertama pemerintah, lalu kompetitor, dan resiko kegagalan produk, perbedaan aturan di berbagai negara. Lalu yang terakhir adalah plagiasi produk, ini yang pernah Pfizer alami juga. Lalu ada strategi SO. R&D yang baik dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan unit usaha yang lain yang mirip usaha yang utama. Lalu kemampuan Pfizer untuk mengakuisisi perusahaan lain dapat memperluas pangsa pasar global bagi Pfizer.
Strategi WO. Dengan adanya kerjasama dengan pemerintah, kemungkinan kita mendapatkan suntikan dana untuk mengembangkan suatu produk sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah. Selanjutnya, strategi ST. R&D yang baik dapat meminimalisir resiko kegagalan produk. Jelas, R&D yang baik akan menghasilkan produk-produk yang berkualitas meskipun dengan waktu yang cukup lama. Lalu strategi WT, meminimalkan diversifikasi usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha utama untuk menghindari terjadinya kegagalan produk gitu. Jadi lebih berfokus pada usaha utama, atau boleh memiliki usaha lain namun yang sebidang atau tidak jauh dari bidang utama lah, untuk tetap agar usaha utama tetap fokus gitu. Oke, itu slide terakhir dari kelompok kami. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas bisa ditanyakan, atau ada yang belum jelas mungkin bisa ditanyakan. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum.